Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Trirahayu dari kelas manajemen 20A1 dengan NIM 200414029. Dalam video kali ini, saya akan melakukan uji one way ANOVA pada 4 merek HP, yaitu merek HP Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Yang pertama, untuk kode merek 1 yaitu HP Samsung, kode merek 2 yaitu Oppo, kode merek 3 yaitu Vivo, dan kode merek nomor 4 yaitu Lenovo. Sebelum datanya kita masukkan pada SPSS, kita copy terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik copy. Lalu kita paste with variable names. Kita sunting pada bagian variable view. Untuk nama di sini yang merek kita ganti menjadi variabel X, dan untuk penjualan kita ganti menggunakan variabel Y. Desimal di sini adalah 0. Lalu untuk values kita masukkan berdasarkan kode yang tadi. Untuk kode 1 yaitu tipe HP Samsung, yang kedua Oppo, yang ketiga Vivo, yang keempat Lenovo. Kita tambahkan, kita klik OK. Measure yang digunakan nominal, lalu scale. Jika sudah, tampilan akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita lakukan analisis one way ANOVA. Kita klik analyze, kita pilih compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Untuk dependent list kita masukkan variabel Y, dan untuk faktor kita masukkan variabel X. Kita klik post hoc, lalu kita klik ini continue. Untuk option kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test, karena kita akan melihat homogenitasnya. Kita klik continue, kita klik OK. Oke. Jumlah datanya di sini ada sebanyak 40 data. Dan untuk rata-rata penjualan handphone Samsung yaitu 45,30, dan untuk rata-rata penjualan HP Oppo ada 41,10, untuk Vivo 39,00, dan untuk Lenovo 35,70. Lalu berdasarkan hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi terdapat pada handphone Samsung yaitu 45,30. Lalu untuk test of homogeneity of variance atau uji homogenitas kesamaan variance, berdasarkan hasil output SPSS ini diperoleh angka ini, Levin statistik di sini yaitu 2,508 dengan signifikansi atau probabilitas signifikan sebesar 0,074. Karena nilai signifikansinya 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone ini yang kita bandingkan adalah sama atau homogen. Lalu untuk hasil analisis ANOVA-nya, nilai signifikansinya yaitu 0,009, artinya nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone yang di atas tadi berbeda secara signifikan. Lalu untuk post hoc test tadi yang kita gunakan menggunakan 2K HSD dengan dependent variabelnya penjualan. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone Samsung dengan Oppo yaitu memiliki perbedaan rata-rata sebanyak 4,200. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output ini. Ini Samsung dan Oppo, 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo yaitu 41,10.
dan didapatkanlah nilai 4,200. Dan berdasarkan hasil multiple comparison ini, nilai signifikansinya adalah 0,415, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dengan Oppo adalah sama dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua handphone tersebut tidaklah signifikan. Lalu untuk homogeneity subsetnya di sini ada 2 subset. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan 3 produk HP ini tadi adalah sama. Dan pada subset kedua terdapat pada penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Rata-rata penjualan ketiga merek handphone ini tidak juga mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Sehingga kesimpulannya berdasarkan dari data ini tadi, yaitu penjualan Samsung dan Lenovo mungkin saja berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya itu sama, sehingga variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Lalu yang kedua, saya akan melakukan uji analisis one way ANOVA juga menggunakan data GDP Indonesia terhadap 3 negara lainnya. Saya sudah punya datanya ini, kita copy. Kita copy, lalu kita masukkan pada SPSS, kita buka lembar kerja baru. Kita paste with variable names juga, kita sunting sama seperti tadi. Untuk negara ini kita ganti variabel X, dan untuk GDP kita ganti variabel Y. Dan untuk values-nya, untuk negara 1 yaitu negara Indonesia. Untuk negara 2 yaitu negara Australia. Yang ketiga ada negara sepertinya sub-Saharian, United Kingdom. Yang terakhir sub-Saharian Afrika. Kita add, kita klik OK. Untuk desimalnya 0, untuk measure-nya nominal, dan untuk variabel Y scale. Tampilannya menjadi seperti ini. Data yang digunakan ada 44 data. Caranya sama, kita klik analyze, kita pilih compare means, lalu one way ANOVA. Untuk negara kita masukkan pada faktor, dan untuk GDP atau variabel Y kita masukkan pada dependent. Kita pilih ini, kita klik option, kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test, kita klik OK. Berdasarkan hasil deskriptif di sini, rata-rata GDP negara Indonesia yaitu 9,45E plus 11. Untuk negara Australia ada 1,38E plus 12. Dan untuk rata-rata United Kingdom yaitu 2,76E plus 12. Dan untuk negara terakhir yaitu Sub-Saharan Afrika sebesar 1,65E plus 12. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata GDP dari keempat negara ini paling tinggi adalah negara United Kingdom dengan nilai 2,76E plus 12. Lalu kita cek uji homogenitasnya atau kesamaan variansnya. Berdasarkan nilai Levin statistik di sini, nilainya yaitu 0,503
dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,682. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian tingkat GDP keempat negara yang dibandingkan adalah sama atau homogen. Lalu untuk hasil analisis ANOVA-nya, nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang mana kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata GDP keempat negara tadi berbeda secara signifikan. Dan untuk post hoc testnya, perbedaan rata-rata untuk negara Indonesia dan Australia adalah min 4,350 E++. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif ini. Indonesia dikurangi Australia dengan nilai signifikan 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat GDP negara Indonesia dan Australia adalah berbeda, dan perbedaan rata-rata tingkat GDP-nya secara deskriptif antara kedua negara tersebut adalah signifikan, yaitu negara Indonesia dan Australia. Lalu untuk hasil homogeneous subsetnya atau homogeneity subset di sini ada 4 subset. Pada subset 1, 2, 3, dan 4 terdapat GDP negara Indonesia pada subset 1, GDP negara Australia pada subset 2, Sub-Saharan Afrika pada subset 3, dan United Kingdom pada subset 4. Rata-rata GDP keempat negara ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata GDP Indonesia, Australia, Sub-Saharan Afrika, dan United Kingdom adalah sama. Sehingga kesimpulannya dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata GDP keempat negara, yaitu Indonesia, Australia, Sub-Saharan Afrika, dan United Kingdom adalah berbeda. Dengan demikian, variabel negara hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata GDP keempat negara tadi. Demikian hasil uji analisis one way ANOVA yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.